Permisi Bu, boleh saya coba Bu? Silahkan, dari tadi Ibu minta. Oh, ayo. Silakan tampil. Share screen. Windy. Kelihatan Ibu? Oke, ya. Ibu ingin lihat isumu mana? Belum optimalnya website. Belum optimalnya website. Lanjut ke bawah, rendahnya persentase penyelesaian. Lanjut. Adanya kegiatan yang belum sesuai dengan, oke. Mana ininya? Pakai APKL. Kenapa dia masih tinggal satu? Oh iya, yang ini rendahnya persentase penyelesaian tindak lanjut ya itu ya. Iya Bu. Oke, baik. Ya, rendahnya mana fishbone-mu? Kalau nanti di ini ya, di dokumen fishbone dipisahkan. Ya, dia jadi landscape. Ya, bikin landscape supaya kalian tidak kesulitan mau terlalu mepet. Karena kalau dijilid kan akan kesulitan ini dipotong ya. Tidak usah taruh masalah utama di situ, Windy. Oh siap siap Bu, siap siap. Ya, baru panahnya, ya panahnya ini kurang panahmu ya, Ibu kasih tanda ya. Iya iya. Di sini ya, ini masih ada harus ke tulang tengah ada panah, ya, Betul. dan ada ekor, ya. Jadi dari tulang besar ini ke tulang tengah ada panahnya. Sudah betul tulang tengah ke kepala ikan ada panah. Tapi yang belum ada panah kan ini dari tulang metode itu belum ada panahnya ke tulang tengah. Siap Bu, siap. Ya, untuk semuanya ya, untuk semuanya. Jadi untuk semuanya koreksi satu, untuk semuanya mengkoreksi. Dan ekor, ya, ekor itu adalah nama OPD-mu, ya. Seperti kalau Windy Inspektorat Kabupaten Siap. Luar, ya. Ekor, bikin ekornya, makanya dia harus landscape lebih bagus. Kan ada caranya itu bikin di antara yang berdiri, setelah itu di antaranya ada bikin landscape, boleh tersambung, tetap tersambung halamannya. Ibu biar digital imigran, Ibu tahu sedikit juga itu. Nanti kalian anak milenial pasti lebih tahu ya. Jadi lihat di sini ya. Nah, perhatikan ini Windy. Tidak usah lagi satu kali semua kau masukkan di dalam ini. Sehingga kotak birumu ini panjang sekali. Ya. Nah, disingkat saja, masih rendahnya pemahaman aparat desa terkait wajib tindak lanjut, dampak bila tidak melakukan tindak lanjut. Teman-teman coba bantu Windy. Apa yang bisa disingkat dari mennya ini? Karena kan begini, sudah ada masalah, ya, sudah ada masalah di kepala ikan, sehingga tidak perlu kita urai terlalu panjang dia, ya. Karena kita sudah tahu bahwa rendahnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan terkait temuan administrasi di desa, Busak 1 dan Mendaan. Oh, cuma khusus ini, Windy, dikhususkan Busak 1 dan Mendaan. Iya, karena sudah sempat hitung persentasinya Bu. Itu kalau untuk desanya itu dari kecamatan itu memang 2 desa itu yang masih nol progresnya. Oke, tapi kalau menyebut desa, Busak 1, D-nya besar, Busaknya B-nya juga besar. Siap, Ya. siap, siap Bu. Nah, jadi di sini men-nya, ada yang bisa sarankan ke Windy apa sebaiknya di men ini masuknya? Tidak panjang begini. Ya. Jalannya pemahaman aparat terkait. Nah, kan sudah ada ini tindak lanjut cerita di sini, penyelesaian tindak lanjut. Ya. Jadi di sini rendahnya pemahaman aparat desa tentang tindak lanjut. Mungkin bisa Ya. begitu saja. Iya, memang bisa. Terlalu panjang ini. Sudah penuh. Mungkin saja di main ada lagi yang jadi masalah. Ya, oke. Jadi mungkin jadi diperkecil kau punya ini ya sehingga bisa. Begitu juga di metode. Ya. Siap, saya perbaiki. Jadi semua diperbaiki. Intinya ya intinya begini. Yang masalah di mainnya di manusianya apa? Bukan cuma dari desanya, mungkin dari aparat juga ada. Ya. Tidak usah terlalu besar hurufnya. 12 saja paling besar ya atau ini ya. Nanti diperkecil. Makanya dia di landscape. Lebih bagus kalau di landscape. Oke. Lanjut ke bawah. Jangan lupa kasih panah itu tadi ya.
Penyebab masalah, ya, penyebab masalah itu tulang-tulang ekor, tulang-tulangnya, tulang-tulang besar masuk di sini. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam pemecahan masalah? Menjalin dan memperkuat kerjasama yang baik antar pihak yang berwajib seperti inspektur. Kurang komitmen tadi masuk di apa? Metode. Apa tadi? Coba ke atas. Kurang komitmen. Oh ya, metode. Ya. Oke. Hasil pemeriksaan masih rendahnya pemahaman melakukan pendampingan. Ya. Auditi yang sudah tidak bekerja. Memberikan usul pada tim. Tidak adanya program pengecekan, menyusun program inspeksi. Ya, coba terus lanjut. Sudah sampai di mana? Nah, kenapa Windy pakai McNamara lagi? Kalau di ini Bu, untuk mengetahui apa namanya alternatif isu yang paling dapat dilakukan Bu. Oke, McNamara itu inovasi yang dapat dilakukan. Ya, jadi inovasi bukan isu ya. Inovasi ya, merupakan inovasi. Lanjut, memberikan usul. Nah, memberikan usul ini bukan inovasi ya. Jadi dia itu inovasi ya. Inovasi itu hal-hal yang baru atau yang kita ambil dari tempat lain, bisa kita adaptasi ya. Kita amati, tiru dan modifikasi, kita ambil dari tempat lain untuk kita lakukan. Kalau misalnya memberikan usul, itu bukan inovasi ya. Jadi di atas coba menyusun program inspeksi. Di atas coba menjalin dan memperkuat kerjasama. Ya, apakah ini suatu inovasi? Kalau tidak perlu pakai McNamara. Ya. Siap. Jadi dia nanti disederhanakan urusannya, ya. Misalnya ini hanya melakukan koordinasi nanti. Ya, bukan menjalin dan memperkuat. Jadi koordinasi. Ya. Koordinasi dan kolaborasi saja di situ. Jadi kolaboratif saja nilai dasar yang kau akan lakukan, ya. Jadi pakai McNamara itu kalau inovasi yang kalian akan lakukan itu banyak, ya. Ini dari sini menjalin dan memperkuat kerjasama. Apakah inovasi? Bukan. Ini hanya ini, coba ke bawah. Kalau membentuk tim kerja, mungkin saja itu suatu inovasi karena itu belum pernah ada. Melakukan pendampingan. Pendampingan. Belum pernah memang Bu kalau ini. Ya, bisa saja. Kalau memberikan usul bukan inovasi, ya. Jadi menyusun program. Menyusun program bisa saja bagian. Jadi kalau menurut Ibu tidak usah kalian menggunakan McNamara karena itu akan mempersulit kalian, ya. Menjelaskan kepada penguji. Penguji akan tanya, kenapa kalian menggunakan McNamara? Mana inovasi di sini? Ya, kalau tidak bisa menjelaskan, ya tidak usah dipakai. Lebih bagus kita rinci saja nanti, ya. Kita perhatikan mana di alternatif pemecahan itu yang akan kalian jadikan kegiatan-kegiatan. Ya. Jadi kegiatan-kegiatanmu dalam aktualisasi itu yang bisa. Nah, untuk yang tidak bisa selesai dilakukan pada saat aktualisasi, itu akan dimasukkan dalam rencana tindak lanjut. Ya. Misalnya kolaborasi ini belum berhasil kita buat, kita lakukan rencana tindak lanjut, kita akan melakukan kolaborasi dengan pihak terkait. Ya. Itu masuk dalam rencana tindak lanjut. Jadi tidak usah pakai McNamara lagi, bikin habis waktu dalam menjelaskan. Padahal kan kita hanya akan melakukan pendampingan. Oke, kalau kita akan melakukan koordinasi kolaborasi boleh saja, tapi tidak perlu kita pakai McNamara. Kita cukup saja pakai tadi fishbone yang sudah aku pakai, setelah itu alternatif pemecahannya. Oke, lihat lanjut ke bawah. Sudah sampai di mana, Windy? Persiapan pelaksanaan kegiatan, melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan konsultasi dengan inspektur atau selaku pimpinan. Inspektur meminta izin rencana kegiatan. Tidak usah meminta izin. Pada saat Anda melakukan konsultasi, kasih merah saja itu ya.
pada saat melakukan konsultasi dan itu sudah ada akan buktinya itu surat persetujuan, ya. Nah, membahas rencana kegiatan yang akan dilakukan tidak perlu, sudah habis seminar kok, ya. Nah, apa lain dalam persiapan yang perlu dipersiapkan? Apa yang perlu dipersiapkan, ya? Misalnya mengidentifikasi data-data, ya, data-data desa yang belum dapat melakukan tindak lanjut. Di situ sudah, ya. Sehingga nanti, ya, kesimpulanmu, oh desa Busak 1 dan desa Mendaan yang akan diambil, ya. Oke, jadi sebaiknya dia tidak usah menentukan desa supaya kriteriamu itu bisa masuk di dalam tahapan ketiga dari persiapan pelaksanaan kegiatan itu, misalnya mengidentifikasi desa-desa yang masih minim tindak lanjutnya. Ya, pakai besar saja nanti, ya, wilayah kerja saja itu di Kabupaten Buol, nanti akan kau fokus pada kegiatanmu akan mana desa, jadi hasil identifikasimu itu akan menentukan desa mana yang akan kau tuju, ya, yang masih 0 ya, atau yang lebih di bawah 5%, ya, gitu. Nah, itu tahap ketigamu bisa. Oke, setelah itu menyediakan bahan edukasi terkait tindak lanjut. Menyiapkan materi konsep leaflet. Berarti Windy akan melakukan koordinasi, itu masuk di tahap persiapan, ya, ke atas dulu, ke atas. Jadi sebelum melakukan di tahapan pertama, kegiatan pertama di tahap ketiga itu masuk ini, melakukan koordinasi dengan koordinator bagian tindak lanjut terkait pengadaan, berkoordinasi dengan koordinator bagian tindak lanjut, ya, supaya untuk mendapatkan data kan kau harus berkoordinasi dengan dia. Iya, Windy. Siap Bu, siap. Nah, ini harus masuk di yang persiapan saja. Kasih merah dia supaya kau tahu. Ya, persiapan poin 3. Nanti yang tadi itu mengidentifikasi desa-desa yang belum melakukan tindak atau yang kurang atau apa yang istilahmu itu poin 4 di tahapan 4. Ya. Siap. Nah, sehingga di sini, ya, pertama yang dalam menyediakan bahan untuk semuanya teman-teman, ya, perhatikan apa yang kita bahas dengan Windy ini bisa menjadi bahan masukan untuk kalian yang lainnya. Untuk menyediakan bahan edukasi itu pertama yang kalian lakukan, ya, menyiapkan materi. Kan kalian harus mencari referensi dulu, ya. Bagaimana Windy? Kau cari referensi? Nah, cari referensi dulu di tahap pertamanya. Setelah itu kau menyiapkan materi, baru yang ini yang tahap pertama di kegiatan kedua ini jadi tahap kedua. Yang pertama itu mencari referensi. Outputnya tersedianya referensi. Ya. Setelah itu baru menyiapkan materi. Ya. Nah, mencetak leaflet, poster, dan tindak lanjut hasil penelitian. Oke. Jadi 3 juga di situ, ya. Ini yang satu pindah ke atas, yang kedua, yang pertamanya pindah kedua, yang pertama jadinya mencari referensi. Ya, di situ mencari referensi. Terkait dengan ini yang tadi, ya. Oke. Materi tindak lanjut. Baik, sudah kita lihat yang ketiga. Apa kegiatan ketigamu? Kasih merah saja dulu yang harus diperbaiki. Mana? Menyediakan bahan pendamping penyelesaian tindak lanjut. Apa ini? Menyiapkan SOP. Oh, kalau begitu, ya, di brosur ini, di poster, apa yang kau masukkan? Di poster, SOP. kalau poster itu, ini SOP yang... Nah, kenapa lagi kau bikin lagi di sini? Ini kan menyiapkan SOP. Kan kau sudah bikin di sini. Itu yang Ibu maksud. Biasanya poster atau leaflet itu
di poster SOP. Iya. Ya, nah kalau begitu pindah dia. Jadi di sini jadi menyiapkan materi konsep, menyiapkan materi leaflet dan poster. Jadi kalau leaflet apa yang mau diisi? Nanti di situ kalau leaflet itu isinya itu pemahaman tentang tindak lanjut, Bu. Mulai dari dampaknya ketika tidak melakukan tindak lanjut dan lain-lain. Oke, kalau poster itu ya SOP. Iya, kalau posternya SOP-nya. Nah, di situ pakai dalam kurung saja, ya. Dalam kurung itu SOP. Ya, supaya kau tidak lagi bikin di bawah sini, ya. Jadi kau tidak lagi bikin di sini di kegiatan ketigamu menyediakan bahan pendamping. Kan menyediakan bahan edukasi, pembuatan konsep surat. Nah, menyediakan bahan pendampingan penyelesaian. Nah, langsung sini membuat surat konsep, pembuatan konsep surat terkait masing-masing temuan. Itu tidak, jadi SOP tidak usah lagi yang di atas ya. Jadi langsung yang kedua. Kenapa berkoordinasi lagi dengan ini? Koordinator. Ya, tidak perlu lagi, Bu, ya. Karena Tidak perlu. Apa yang perlu, menyediakan bahan pendampingan penyelesaian tindak lanjut ini, ya. Apa hal yang kau bikin selain pembuatan surat, konsep surat? bagaimana, Bu? Nah, di dalam ke atas sedikit, ke atas. Di dalam menyediakan bahan pendampingan penyelesaian ini, ya terlalu kecil juga, ini. Nah, jadi oke, pertama pembuatan konsep surat, ya. Lantas apa lagi yang kau bikin kalau menyediakan bahan pendampingan? Ini, Bu, ini memberikan edukasi, sudah langsung melakukan. Oh, kalau begitu belum. Kalau begitu, ini artinya kalau kegiatan itu terlalu susah kalian pecah menjadi tahapan, ingat ya, ingat kata-kata Ibu. Kalau kegiatan itu susah kalian pecah menjadi tahapan-tahapan, itu artinya mungkin saja kegiatan itu merupakan tahapan dari kegiatan yang lainnya. Ya, dia tidak perlu jadi kegiatan karena dia susah diurai, terlalu kecil. Nah, jadi kita masukkan saja ini di atas, ya. Hanya 2, Bu. Ya, tidak bisa jadi cuma satu. Malah kan cuma tinggal pembuatan konsep. Iya, Ini cuma hilang. Koordinasi juga hilang. Berarti sulit kita urai. Artinya ke atas Windy. Ini menyediakan bahan pendampingan itu masuk ke kegiatan kedua saja, ya. ini, Bu, ya. Jadi ya masuk di yang kelima, ya pindah ke situ dia, ya. Pindah ke situ saja dia. Nanti kita tambahkan di kegiatan, ya. Jadi kita tambahkan di kegiatan, ya. Ke atas kita lihat, ya. Kita lihat ke atas, kita lihat ke kegiatan kedua. Kita lihat di kegiatan kedua, menyediakan bahan edukasi dan apa ini? Tadi apa yang pakai dan di situ, bahan edukasi dan tunggu dulu, dan bahan pendampingan. Ya. Oke, gitu dia, ya. Jadi tambah itu, hilangkan itu kegiatan ketigamu supaya dia tidak bikin pusing. Kan dia minimal 3 kegiatan, tapi kalau sudah jadi 4, oke, boleh, ya. Artinya kalian sudah pada tahap tertinggi, ya, level 4. Nah, sekarang kita lihat. Jadi hilang sudah, ya, sudah pindah dia. Kita lihat kegiatan keempatmu apa. Sudah action sini. Sudah action, Bu. Ya, melakukan edukasi dan pendampingan tindak lanjut. Oke. Memberikan edukasi kepada oh, berarti kau harus berkoordinasi dengan kepala desa dulu, ya. Kan kau mau pergi ke desa, balik ke atas lagi, ya. Balik lagi ke kegiatan pertama. Di situ tambah lagi kolomnya, ya. Jadi kenapa ada di situ silakan melakukan koordinasi pada desa sasaran.
Nah, kita tidak usah tentukan dulu desanya, ya. Siap, Bu. Oke, nanti itu urusan berikut, ya. Ya, Bu, siap. Nah, jadi setelah itu menyampaikan kalau mau ke, kenapa saya hilang? Astaga. Windy, Iya, kalau mau turun ke desa, kalian menyampaikan penyampaian dulu biasanya tidak sih, Bu. langsung. Langsung. Bagaimana dia mau siap-siap kalau kau langsung? Karena datang langsung di jam kerja desa, Bu. Oke, ya. Kalau begitu tidak apa-apa. Ibu kira harus diberi pemberitahuan dulu. Oh, saya mau datang, inspektorat mau datang. Wah, biasanya itu. Biasa kalau kayak begitu, Bu, kabur duluan orangnya, Bu. Oh, begitu. Karena Ya, ya, ya. pemikirannya orang itu, wah, apalagi ini. Inspektorat ini tidak Ya, salah-salah ini yang datang. Jadi melakukan edukasi dan pendampingan tindak lanjut. Jadi intinya apa yang kau lakukan, ya? Nah, istilahnya setelah ini ya menyerahkan poster, bukan menyerahkan poster, memasang. masang. Kan kau memasang Iya, di Bu. desa, ya? Mendampingi aparat desa yang berwenang untuk menyusun konsep terkait pengesahan surat pelanggaran administrasi, pemberian dan penerimaan surat sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan. Tunggu dulu, yang di atas dulu kita ini ya. Melakukan edukasi berarti coba ke atas yang pertama, memberikan edukasi desa kepala desa benar dengan media leaflet. Oke, boleh. Kita lihat ke ini kan kegiatan keempat, jadi kegiatan ketiga ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kita lihat kegiatan keempat mau apa? Langsung melaksanakan evaluasi. Melaksanakan evaluasi pencapaian. Jadi apa yang ini merekap hasil kegiatan yang dilakukan. Apa setelah itu? Menulis kegiatan aktualisasi, Bu. Menulis. Tidak perlu menulis masuk. Laporan sih sini, Bu. Ya. Jadi kan kau akan melaporkan. Bukan menulis lagi ya. Tidak perlu itu, melaporkan. Melaporkan kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi kepada mentor. Aktualisasinya hilang. Hilang itu aktualisasinya. Nah, ini kan baru 2. Ya, merekap hasil. Apa yang bisa dibikin lagi ya? Apa yang bisa dibikin? Apakah merekap hasil kegiatan, merekap dan menganalisis? Kalau selain merekap, dianalisis tidak? Dianalisis, Bu, karena kita iya. tahu itu persentasinya naik atau tidak. Iya, merekap dan menganalisis hasil kegiatan. Hasil kegiatan yang kedua, ya. Kan kau tadi ada koordinator apa itu? Koordinator tadi ada yang koordinator bagian tindak lanjut. Nah, melaporkan hasil analisis kepada koordinator. Kan Itu dia bagian kedua atau ketiga, Bu, di bawahnya mentor. Kedua di atasnya mentor dia. Kan dia sejajar dengan mentor posisinya. Dia itu di bawahnya mentor. Kalau sekarang dia di bawahnya mentorku. Oh ya, kalau begitu itu ke dulu. Kau laporkan dulu ke dia baru ke mentor. Melaporkan kegiatan evaluasi kepada koordinator tindak lanjut. Ya, melaporkan sudah cukup 4 kan? Tinggal diperbaiki lagi. Oke. Stop share, Windy. Diperbaiki yang lainnya. Perbaiki yang lain karena pada kegiatan berikut ini sudah net ya. Teman-teman sudah bisa melihat apa yang kita koreksi sama Windy. Ya. Kalau koordinasi, konsultasi itu masuk di kegiatan pertama, ya, kegiatan persiapan saja.
Tidak usah di kegiatan-kegiatan lainnya itu masih ada lagi koordinasi. Memang dalam pelaksanaan kita akan selalu berkoordinasi dan berkonsultasi. Tapi tidak perlu kita masukkan dalam setiap tahapan, dalam setiap kegiatan. Ya. Supaya tidak bikin habis tempat saja, bukan bikin habis tempat. Artinya dia akan jadinya sepertinya satu kali saja dia ditaruh supaya kegiatan lain lebih fokus. Kita lebih fokus dalam artian dalam penyusunan laporan kita nanti, ya. Karena setiap tahapan ya harus ada narasi. Ya, di bab 3 nanti setiap tahapan ada narasinya nanti, ya. Yang akan kalian lakukan bahwa implementasi nilai-nilai dasar ya ASN itu saya mengaktualisasikan nilai berakhlak ya atau nilai berorientasi pelayanan dalam melakukan bla 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 ya. Itu diurai semua satu-satu ya dalam bab 3 setiap tahapan kegiatan. Jadi kalau konsultasi kalian, koordinasi kalian masukkan terus, di atas saja dia dijelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan aktualisasi saya selalu berkonsultasi dengan ya mentor saya. Kan kata selalu saja sudah bisa ya. Jadi yang pertama dan setelah itu kegiatan-kegiatan lainnya ya. Oke. Siapa lagi yang baru satu ya, baru Windy ini. Oke, silakan raise hand. Karena pada pertemuan berikut Ibu sudah akan melihat tabel panjangmu yang ada 7 kolom. Ya Windy ya, dia bikin landscape. Tabelnya itu tabel rencana kegiatanmu bikin landscape supaya ada 7 kolom dia. Kita sudah bisa melihat nilai-nilai dasar, output ya, ingat kata output ya, terlaksananya, tersedianya, menyiapkan, tersedia. Ya silakan Agung. Agung raise hand, silakan. Terima kasih Bu. Mohon maaf Bu, terkait yang tadi koordinasi. Kalau misalnya begini, langsung saya share screen ya Bu ya, supaya silakan. Oh ya, konsultasi dengan ke atas, koordinasi sejajar, ya, dengan rekan sejawat, dengan penanggung jawab program itu koordinasi, ya. Tapi kalau dengan mentor itu konsultasi, dengan direktur itu konsultasi, dengan inspektur itu konsultasi, ya. Artinya ke atas anunya. Jadi kalau ke atas konsultasi, sejajar atau di ininya yang kita punya bidang sejajar dengan bidangnya kita koordinasi. Artinya yang melakukan koordinasi ada kepala bidangmu. Kan tidak mungkin kau berkoordinasi dengan kepala bidang jelas kepala bidangmu atau kepala seksimu, ya. Itu maksudnya ya. Kalian menjadi burung pelanduk di atas kepala singa, mentor ini singa. Maaf. Jadi kalian belum, Pak, saya mau koordinasi lagi. Boleh Bapak halo-halo dulu sama kepala bidang itu bahwa ini mau bertanya-tanya ini, Pak. Ya, itu ya. Tidak langsung ke juru-juru kalian pergi. Nanti apa juga ini CPNS 1 ini ke sana kemari. Oke. Silakan. Silakan, Ibu lagi tunggu-tunggu. Ke atas dulu kita lihat. Ya, situ saja. Oke. Mana APKL-mu? APKL dulu. Ya, sip. Kurangnya efisiensi pelayanan dokumen administrasi. Kalimatmu kasih bagus ya. Ya, begini. Kurangnya efisiensi pelayanan dokumen administrasi kependudukan secara mobile yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kurangnya efisiensi. Apa di sini pelayanan dokumen administrasi secara mobile? Nah, maksudnya pada saat turun lapangan untuk melakukan pelayanan di lapangan begitu. Oh, yang seperti lalu kau bilang ya? Ya. Yang mobile itu ya, oke. Ya. Oke, itu yang pertama. Jadi itu yang menjadi core issue ya. Ya. Dalam nanti penyampaian ini tidak usah dibaca semua isu-isunya, langsung saja. Dalam analisis isu saya menggunakan alat APKL, ya, alat analisis APKL dan saya
mendapatkan core issue, ya bla bla bla. Itu core isunya. Setelah itu dalam untuk melihat penyebab-penyebabnya saya menggunakan fishbone. Nah, di fishbone juga ini hanya saya menganalisisnya dari segi mainnya, metodenya, itu saja yang di ini. Nah, nanti sudah di ini yang di tabel bagaimana penyebab dan alternatifnya baru disampaikan. Baru diperlihatkan. Oke, lanjut ke Bahasanya bawah. sudah betul Bu. Agung. begini. Ya. Kurangnya efisiensi pelayanan dokumen administrasi kependudukan secara mobile. Kurangnya efisiensi. Berarti kau mau mengefisienkan. Iya, Bu. Oke. Dari segi apa yang kau efisienkan? Dari segi waktu, kan efisien itu Waktu sumber juga. daya, ya? Waktu juga bisa masuk. Tidak, efisiensi itu kaitan dengan efisien itu dari segi sumber daya yang digunakan, ya? Dari segi waktu, biaya, dari segi apa? Ya? Pikiran, biaya, waktu, dari segi apa yang kau mau efisienkan? Agung. Maksudnya supaya lebih efisien kita memanfaatkan alat alat hibah kemarin yang saya bilang. Iya, alat yang belum tidak berfungsi itu. Iya. Dia akan menjadi lebih cepat. Iya. Gitu? Nih, Itu. Maksudnya tidak efisien ini. Jadi pada saat turun ke lapangan itu pelayanan, petugas hanya kalau misalnya kayak pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilnya, dia berkasnya cuma dikumpul untuk dibawa ke kantor dan diproses di kantor. Kalau untuk KTPL-nya hanya dilakukan perekaman di situ, terus dibawa lagi ke kantor untuk dicetak. Nah, dengan menggunakannya barang itu, alat itu sebenarnya bisa dilakukan di tempat sampai pencetakan di tempat. Oke, berarti efisiensi waktu ya. Ya. Oke, waktu, biaya ya termasuk dalam. Oke, boleh ya. Jadi dengan adanya alat itu dia lebih cepat ya. Dia lebih mudah dan dia lebih ya itu. Jadi efisiensi dari sumber daya ya. Baik, lanjut kita lihat di kalau fishbone-mu. fishbone-nya naik begini sudah. Tidak adanya panduan penggunaan tools model. Oke, jaringan internet tidak merata. Pelayanan mobile masih dilakukan secara offline. Kurang pemahaman. Ya, boleh. Ini di ekor taruh ya. Taruh di Sduk Capil Kabupaten Buol. Ya, jangan lupa. Oke. Ya, kasih merah saja dulu dia supaya kau tahu. Jadi dia bikin landscape saja ya. Bikin landscape supaya dia mau bikin ini kalian lebih mantap. Nah, tulang tengah ini ya, tulang tengah dia harus ke kepala ikan. Artinya begini ya. OPD saya bermasalah ya. OPD-mu dari ekor OPD-mu itu bermasalah tentang kurangnya efisiensi pelayanan ya. Nah, jadi penyebab-penyebab dari kepala ikan ini ada di tulang-tulangnya ya. Oke. Nanti itu ditambahkan. Kita lihat di kegiatanmu dulu supaya lebih mantap. Nah, gagasannya langsung saya bikin satu saja, Bu. Tidak apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini yang Ibu maksudkan. Jadi meningkatkan efisiensi. Nah, oke. Kalau kau kata pakai meningkatkan, sekarang sebelumnya berarti kurang. Ya. Ada dasar, ada data, atau Ya, ada fakta? Fakta. Fakta, oke. Pelari cepat. Memang. Siapa takut? Ya. Rencana kegiatan melakukan konsultasi dengan rekan. Oh,
konsultasi ini dengan mentor. Kalau rekan senior, rekan kerja senior itu koordinasi saja. Oh iya, iya. Ya, boleh dia jadi dua bagian, dua tahapan ini. Ya, Iya. tahap pertama itu tahap pertama melakukan konsultasi Begini, Bu. dengan atasan. Tidak usah rencana kegiatan. Rencana kegiatan kan sudah diseminarkan. Ya, Begitu. jadi langsung kau akan melakukan, ini kan persiapan pelaksanaan sudah, bukan rencana lagi. Ya, teman-teman ya, dipahami bahwa misalnya kita seminar tanggal 11, artinya tanggal 13, ya, atau kita seminar tanggal 12, ya. Tanggal 13 itu kita sudah action. Mulai atau 13-14 sudah action, diminta persetujuan mentor, Pak saya mau bikin sudah ini kegiatanku. Ya, akan dikeluarkan saya menyetujui, ada 1 lembar surat persetujuan, silahkan. Ya, saya bla bla bla, ada masukan saran Pak, oh kalau kau bicara dengan ini, ya dengan kepala desa, bicara dengan ini baik-baik ya, ini. Ada wejangan-wejangan ya, yang disampaikan oleh mentormu. Nah, kalau ini yang kedua ini melakukan koordinasi dengan rekan kerja senior, itu bisa di bagian kedua. Ditukar Tidak nih. usah meminta saran dan dukungan, ya itu di dalam kasih merah Sudah. saja dia itu, ya itu Ditukar yang ini, nomor Bu. 2 itu, ya tukar dia, ya. Ini mencari referensi tambahan terkait tools ini, itu nanti melakukan instalasi itu nanti di bagian Oh, kedua dia masuknya. Kau mencari referensi di bagian kedua, di mana kau melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan, kan kau di situ, ya tidak? ya. Nah, di persiapan apa lagi yang kau lakukan Nah, selain ini dua itu? Ya, saya mau tanyakan tadi terkait koordinasi. Kan koordinasi di sini langsung dengan pusat dalam melakukan ya konfigurasi sudah, jaringan. kau kasih masuk di ini, kasih Tidak ada masuk di di sini. ketiga. Tidak, masih tahapan ketiga. Maksudnya, Bu? Oh, di situ melakukan presiden. Dia jadi, tunggu dulu. Ini yang tahap 4 ini dia satuan sih, Satu kegiatan dalam berbarengan melakukan sih. konfigurasi jaringan. Nah, Melakukan pada instalasi saat konfigurasi sistem. jaringan harus saling berkoordinasi dengan pusat gitu. Oke, tidak apa-apa dia di situ saja. Maksudnya Ibu, di dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi persiapan, apalagi yang kau lakukan selain konsultasi dengan atasanmu, ya, baru itu koordinasi dengan rekan kerja, ya, apalagi yang kau bisa bikin? Di persiapan, Bu, Iya, dengan kepala desa kah kau perlu, ya, melakukan koordinasi dengan desa-desa yang akan kau tuju, kan kau mau ke desa ini, gitu atau kemana? iya, Bu, melakukan Ya, pelayanan di desa. mau ke desa. Nah, untuk Iya. ke desa kan mesti dikasih di apa? Kau bikin pergi situ dulu kan? Atau kau identifikasi dulu seperti tadi Windy, desa mana jadi desa sasaran? Di sini saya, Bu, pas pada saat pengetesan dengan uji coba ini, saya ke desa, ke beberapa tempat untuk melakukan tes kemampuan penangkapan jaringan. Jadi apa yang kau lakukan di dalam persiapan? Persiapan dulu kita bicara, Oh, iya. ya. Nah, persiapan dulu. Apa yang kau bisa harus bikin untuk sebelum kau action ini? Apa mengidentifikasi kerusakan atau mengidentifikasi kebutuhan? Oh, iya. Apa? Mengidentifikasi kebutuhanmu? Apakah ada? Apa yang kau bikin? Masalah malah. Hah? Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Masalah pada toolsnya itu boleh. Hmm? Tapi kalau mengidentifikasi masalah, Bu, pada saat dengan rekan kerja juga Ya tidak ditanyakan. apa-apa. Tidak. Jadi atau nanti kau pikirkan apa yang kau bisa bikin pada saat melakukan, maaf Bu izin. Oke,
Bukan, maksudnya Ibu bukan pada tools dulu, bukan pada tools, ya. Kan begini, kau kan bahwa ini kurang efisien, ya. Ya. Kenapa dia kurang efisien? Berarti Apakah sistem yang kalian bangun tidak bagus atau apa? Dan kalau kau perlu ke desa, kau harus menyiapkan juga, ya, melakukan koordinasi atau mengidentifikasi desa-desa yang dapat dijangkau, ya. Kan tidak semua desa di Kabupaten Buol bisa dijangkau dengan jaringan. iya di situ Nah, saya taruh di sini dia. kau taruh di situ. Jadi outputnya nanti daftar apa? Daftar lokasi yang bisa digunakan. Ya, kau tidak perlu berkoordinasi dengan camat di sini, Oh iya, ya. harus Melakukan koordinasi dengan kecamatan. Untuk tanya, oh di kecamatan ini daerah mana saja yang bisa. Tidak mungkin kau bicara satu-satu. Iya, Iya, habis waktu. Ya. siap. Jadi kau bikin koordinasi, Pak, di Karamat di mana semua ini yang bisa. Pak, di Bunobogo di mana semua ini yang bisa. Palele Barat di mana semua bisa, Pak. Jangan harap Palele Barat. Sudah bagus Palele Barat. Ada Palele Barat, Bu. Ada. Ada, bisa Ya, daerah mana? tapi di Pantai. Harmoni, Lumuto pakai jaringan Di dari Harmoni cuma Kominfo. tapi cuma tempat-tempat tertentu di gunung itu ada Tidak, Bu. gunung kecil. Oh, sudah ada menyeluruh. towernya Ada towernya. Kominfo. Oh, mantap. Mantap kalau begitu ya. Tapi cuma Syukur. internet saja. Telepon tidak bisa. Oh, telepon tidak bisa. Oh, Cuma kalau di internet. situ ada kan itu waktu orang tua ada di Harmoni, ada tempat di mana ditaruh HP, di situ bunyi digantung. Ya. Nah, digantung situ itu tidak boleh korek-korek pindah-pindah. Harus di situ dia. Oke. Melakukan koordinasi dengan kecamatan. Bagus sudah itu. Jadi sudah 3 kan ya. Artinya dalam melakukan pengunjungan kalian tidak langsung ke juru-juru pergi di mana, tapi informasi dari kecamatan supaya efisiensi waktu ya. Baik, sudah. Melakukan instalasi dan konfigurasi. Oke, lanjut terus uji coba. Uji coba pengetesan. Ini saya uji coba di kantor dulu pertama. Pakai Ya. jaringan itu. Oke, lanjut. Lakukan pengetesan. Ini sudah di beberapa lokasi sekaligus. Ya, melaporkan harus. Tidak usah dulu melaporkan hasil uji coba, menganalisis dulu. Kau analisis dulu hasil uji coba. Ya. Oh, Tidak, atau apa? Apa yang harus dibikin dalam setelah uji coba ini? Apa yang kau bikin setelah uji coba? Menentukan. oh iya, Kan? menentukan titik lokasi pelayanan. Gitu. Iya, menentukan titik lokasi. Kan? Betul tidak? Ya, boleh. Oke. Nah, tidak usah ini melaporkan hasil dulu. Yang ketiga, yang keempat itu hilangkan saja dulu. Menentukan titik lokasi pelayanan. Pelaksanaan. Jadi di sini melaksanakan pelayanan. Pelayanan yang saya bingung juga di sini. Tidak, di sini di kegiatanmu ini bukan pelaksanaan kegiatan, melaksanakan pelayanan. Di situ langsung melaksanakan pelayanan mobile rekam. Pelayanan yang ini iya. Dipindah ke sini. Tidak usah semuanya. Oh. Ya bisa juga itu pindah situ. Tinggal ya pindah situ itu. Pindah di kegiatan dia. Sini. Ya. Nah, sekarang tahap pertama apa yang kau buat dalam melaksanakan pelayanan itu? Ya. Apakah kau menyampaikan surat? Oh iya, Silakan tulis. Menyampaikan pemberitahuan waktu pelayanan, kan? Gitu kan? Kan harus kau bikin dulu kan, menyampaikan surat atau jadwal pelaksanaan pelayanan
di desa sasaran, ya, Di kecamatan. ya di kecamatan sasaran. Nah, setelah itu apa yang kau bikin lagi? Ya, kau menyampaikan surat, setelah itu kau melakukan pelayanan sudah. Iya, Ya, dan pelayanan. melaksanakan pelayanan. Atau apa yang kau bikin dalam melaksanakan pelayanan? Mengumpulkan dokumen dulu, Yang begini, Bu, ini pada saat ya. pelayanan, yang melakukan pelayanan Orang lain. sudah operator sudah, yang petugas-petugas pelayanan. Iya, tetapi kan kau ada di situ juga. Iya. Ya? Saya cuma memastikan kelancaran pelayanannya, maksudnya dari penggunaan perangkatnya begitu. Tidak apa-apa. Melakukan pendampingan pelayanan, berarti kau melakukan pendampingan pelayanan. Oh, ya. Ya? Kau mendampingi mereka kan? Melakukan pendampingan pelayanan. Apa yang dilakukan pada saat pelayanan? Ya. Setelah itu, apa yang kau bikin lagi pada saat ini? Ya, melakukan pendampingan pada saat pelayanan. Nah, melakukan pendampingan pada saat pelayanan yang dilakukan oleh operator. Di situ tambah itu. Jadi kau berkolaborasi dengan operator, Iya. ya. Nanti itu kolaboratif yang kau lakukan situ. Nah, setelah itu apa? Ada timnya. Ya, oke, oleh tim. Baik. Setelah itu yang ketiga apa lagi yang kau bisa bikin? Nah, di dalam pelaksanaannya ini. Ya. Menyerahkan hasil kepada yang itu apa? Hasil cetak, jadi KTP langsung jadi ini atau apa? KTP Iya, kakak begitu. Kalau KTP kayaknya belum bisa karena tidak ada ya, printernya, cuma di tidak kantor. apa-apa, menyerahkan hasil pelayanan, dokumen kepada hasil. masyarakat, ya, supaya kau foto waktu kau bikin itu, cek jadi cek foto. Ya. Nah, ini ya penyerahan, atau camat kayak yang serahkan, terserah, ya, menyerahkan dokumen hasil pelayanan kepada Kan kecamatan dan langsung ke masyarakat langsung atau ke kecamatan dulu. masyarakat Ya? yang datang ke titik pelayanan. Oke. Sudah. Ya. Menyerahkan dokumen hasil pelayanan kepada masyarakat bersama dengan camat atau bersama dengan aparat kecamatan. Supaya Anda sini kolaborasi dan ini jalin dengan baik, ya. Aparat kecamatan saja, jangan camat lagi pergi kau kalang kabut, ya ada camat lagi, tidak tunggu-tunggu lagi dia, ya. Oke. Nah, sudah 3. Sudah. Jadi dalam pelaksanaan itu sudah, ya, atau sekarang pendampingan. Nah, apakah kau perlu mengecek dokumennya? Ada tim Yang akan ya? Kan kita tim itu bagi-bagi tugas, Bu. Ada yang gimana? Oke, tidak apa-apa, sudah Bagian begitu saja. bidang-bidangnya yang becek Iya, tentang sip, pelayanannya sip. itu. Oke, kita masuk di evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan. Tidak perlu pelaporan, ya. Evaluasi di sini bukan ini di kegiatan. Evaluasi hilang itu. Hasil kegiatan aktualisasi. Hasil kegiatan aktualisasi. Atau tambah lagi. Sudah. Ya, boleh. Menyiapkan bahan laporan. Tidak perlu menyiapkan bahan laporan. Kau apa? Apa yang kau lihat? Ya. Apa yang lihat? Jadi kan begini. Efektivitas yang kau mau lihat ini sejauh mana? Ya. Apa yang kau bikin di situ? Melihat, menganalisis hasil. Ya, kau kan menganalisis hasil di sini. Iya. Menganalisis efektivitas pelaksanaan.
Yang tadi itu mobile apa? Mobile yang ini. Pelayanan ya, ya. Tidak usah pada titik itu, ya. Itu kotar situ. Menganalisis efektif pelayanan rekam medis langsung. Tidak usah itu terlalu panjang itu. Gitu. Rekam cetak langsung di tempat. Ya, itu boleh. Lantas setelah itu apa yang kau bikin? Ya, adakah selain mentor yang harus kau sampaikan atau adakah perbaikan-perbaikan yang perlu kau lakukan? Ada Bu, ada. Ya. Nah, Ada jelas. situ apa? Melakukan perbaikan berkelanjutan. Apa yang kau bikin? Agar ini lebih bagus gitu, ya. Terkait masalah yang dapat Kan jadi kan habis kau analisis ya, oh ini dia ini, wah dia ini belum capai, dia ini masih begini, ada perbaikan berkelanjutan, yang apa perbaikan-perbaikan yang harus saya lakukan ya. Baru melaporkan, yang ketiga itu melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Sudah deh, itu membuat laporan itu urusan berikut, tidak masuk dalam tahapan ya, ya. melaporkan hasil Evaluasi kepada mentor. Oke. Tidak usah mengarsipkan hasil kegiatan, itu pasti itu kau akan arsipkan. Tidak perlu masuk dalam tahapan. Jadi membuat laporan, ya aktualisasi tidak masuk dalam tahapan kegiatannya, adik. Tetapi kau menganalisis dan melaporkan hasil analisis kepada mentor itu wajib hukumnya dalam tahapan. Ya, oke. Nanti diperbaiki lagi ya, Agung, sudah lebih mantap. Siap. Nanti kau Terima kasih. perbaiki lagi ya, silahkan stop share. Baik, teman-teman bisa melihat hal-hal apa yang kita sudah perbaiki dari apa yang dilakukan oleh Pak Windy dan Pak Agung. Gimana? Ada yang bertanya? Silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau kita mau bikin pertemuan khusus, ya, setelah ini kan kita nanti ketemu lagi pada tanggal 6, ya, mungkin terlalu lama. Kalau ada yang mau bikin, Ibu, saya mau Zoom dengan Ibu, ya silahkan, siapa takut. Apalagi ada kalau ada ini yang punya apa, punya Zoom gratis, bisa, siapa, tidak harus semuanya, yang punya kesempatan, yang mau bisa, ya. Silakan, siapa lagi yang mau? Silakan tampil. Halo. Jadi kalau nanti kita sudah bahas dari bab satunya ya. Tapi ini kita lihat dulu tabelnya supaya dianalisis isu dulu, setelah itu di tabel kegiatan supaya lebih fokus. Kalau tinggal bab 1 itu kan bla-blanya sudah mudah di ini ya. Ibu maksudkan kalau memang kalian perlu ada pertemuan lagi ya, kita akan membahas secara keseluruhan supaya semuanya terbahas ya. Karena ini penting di tahapan-tahapan kegiatanmu. Seperti tadi kan beberapa teman sudah 2 ya. Ayo siapa lagi? Yang ragu-ragu. Ya, silakan. Adik, ya dokter Adik, silakan. Intinya bagaimana kalian memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya selama 30 hari kerja itu. Ya, efisiensi. Mari kita lihat di analisa isumu dulu. Iya, oke. Stop. Jangan terlalu banyak. Di APKL-mu, APKL atau SG kau pakai, Adik? APKL, oke. Core isumu mana? Wow, ada 2. Kalau dia 2 begini,
Oke, dia tidak berfungsinya alat EKG. Kurangnya pengetahuan dan keaktifan tim pencegahan. Kalau dia ada dua begini, berarti harus kotapis lagi dia. Iya Adek. Bu, saya pakai USG Bu. Nah, sekarang yang disetujui mentor yang mana? Yang kemarin Bu sudah konsul dengan mentor karena mau persiapan untuk reakreditasi, dan untuk yang tim PPI ini Bu dari 4 tahun yang lalu hanya sebatas mau dibentuk tapi belum jalan-jalan sampai sekarang Bu. Jadi beliau menyarankan untuk pembentukan tim PPI. Oke, kalau begitu ya, supaya tidak lama pemaparanmu nanti, dikasih tinggi saja ini yang tim PPI ini, tambah 1 poinnya. Ya, tambah 1 poinnya, ya, supaya ya dia langsung 19. Tidak usah ke USG lagi dia. Ya, karena dalam pemaparan cuma 10 menit loh. Kalau kau bikin ini berarti kau harus paparkan dua-duanya, APKL dan USG. Yang mana yang ini ya, kalau itu yang disetujui mentor saja yang dikasih tinggi kalau menurut Ibu ya. Karena dalam pemaparan hanya 10 menit loh. Oke. Oke Bu. Langsung di core issue saja yang diangkat, yang kita Iya, akan iya. angkat. Iya, Bu. Baik, lanjut. Jadi ini nanti tidak usah ya, karena ini kurang pengetahuannya akan menjadi prioritas. Kita lihat di penyebabnya. Ya, ekormu itu taruh Puskesmas Bunobogo ya nanti. Evaluasi tim PPI yang tidak berjalan, evaluasi tim mutu yang tidak berjalan beberapa waktu belakang. Vakumnya tim. Belum terlatihnya. Ya, terbatasnya jumlah tenaga, kurang stiker, tidak adanya sekretariat. Oke. Ini vakumnya tim PPI pada unit kerja, belum terlatihnya. Apakah ini vakum karena skillnya? Kalau yang kemarin bukan memang belum ada pelatihan Bu. Belum ada Ya, pelatihan untuk anggota sudah PPI. boleh ini belum terlatihnya. Tidak usah vakum karena akan ditanya. Oh, iya. Mengapa Oh iya. vakum ini? Ya bisa saja karena dia tidak diaktifkan sehingga dia vakum. Tapi Oh, bukan iya. karena skillnya. Ya, Oh, iya, Bu. skillnya itu karena dia tidak terlatih memang ya. Oke. Iya, Bu. Baik, kita lihat kurangnya pengetahuan. Nah, jadi ibu tanya ke adik ya, kurangnya pengetahuan dan keaktifan tim pencegahan ini, kurangnya pengetahuan mana? Maksudnya ibu begini, apakah kepala ikan ini bukan adalah penyebab? Nah, kalau dia ada atau belum ada ini tim PPI ini? Sudah ada Bu kemarin, cuman kalau dari info dari Kepala Puskesmas sudah pernah dibentuk. Cuman karena penanggung jawabnya kemarin itu pindah tugas, jadi enggak ada lagi Bu. Jadi mau dirombak, habis itu enggak dibentuk lagi Bu. Oh, iya. Kalau begitu itu pindah tugas masuk juga salah satu penyebab ya. Adanya mutasi yang ini ya. Jadi di sini bukan kurangnya pengetahuan menjadi kepala, menjadi penyebab akibat ya. Artinya kurang apa ya? Tidak aktif atau kurang kalau tidak aktif berarti 0 ya. Kalau tidak ya. Kalau kurang berarti ada tapi tidak ada sedikit gitu. Ya. Jadi mana yang lebih pas? Jadi keaktifan saja yang disoroti bukan pengetahuan. Pengetahuan nanti masuk di skill. Ya. Kurangnya pengetahuan. Kurang aktif ya. Kurangnya keaktifan tim. Oke. Ya. Jadi skill itu masuk di ini ya. Atau di sistem masuk ini evaluasi tim mutu, evaluasi tim PPI yang tidak berjalan,
karena adanya mutasi. Itu ya, evaluasi tim apa di mana ada mutasi itu supaya itu jadi alasan kenapa dia di ini karena dia dipindah tanpa ada jadi tidak jalan urusan ya. Nah, Iya Bu, kurang kan kebanyakan Bu petugas di Puskesmas Monobagu itu kan banyak yang kontrak. Jadi kadang-kala ada yang tidak meneruskan kontrak lagi Bu. ya. Oke. Jadi kurang pengetahuannya itu bisa taruh di situ di skill ya. Yang tadi yang kau hapus itu Adek. Oke, ditambah di skill. Jadi Baik, kurangnya keaktifan tim ya. Jadi kau ingin meningkatkan keaktifan. Apa yang mau dibikin Adek? Gagasanmu? Kasih landscape ini anumu ya supaya bagus. Fishbone-mu kasih landscape nanti. Baik Bu. Oke, kita lanjut di penyebab masalah. Kalau ini penyebab masalahnya sama pemecahan masalahnya Bu. Ya. Jadi tulang ekor itu tulang-tulang fishbone itu masuk di penyebab masalah, ya. Nanti apa pemecahannya? Jadi dia jangan lari-lari dari yang di tulang-tulang itu. Tidak bisa dia lain dari yang di tulang-tulang karena penyebab masalah itu otomatis pindah ke penyebab masalah ini. Setelah itu kita akan bikin apa pemecahan masalahnya atau gagasan kreatif yang akan kau bikin. Mengadakan pamflet edukasi, melakukan penambahan. Ya, revitalisasi, oke. Sekarang kita masuk di pengadaan ruang sekretariat. Kira-kira ada ruangan yang bisa jadikan sekretariat PPI? Kalau yang untuk ini Bu, jadi ada saya pisahkan yang sesuai warnanya. Jadi dapat dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan, kemudian tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan wewenang. Jadi kalau untuk yang ruangan itu Bu, itu soalnya kurang untuk ruangan di Puskesmas Bu. Oke, kalau begitu sekarang ya baik. Ini bisa menjadi rencana tindak lanjut, ya. Ini yang biru ini, yang biru muda ini bisa menjadi rencana tindak lanjut ke depan, ya. Akan kau tulis di rencana tindak lanjut nanti. Baik, mana Ibu lihat persiapan kegiatan revitalisasi tim PPI, pembagian tugas, ke edukasi, membuat dan memasang poster. Mana kegiatan tabel? Ya, persiapan kegiatan revitalisasi tim PPI ya. Tidak usah dengan coach ya, langsung. Tidak usah menyiapkan bahan lagi, langsung melakukan konsultasi dengan mentor. Ya, tidak usah menyiapkan bahan. Sudah ada ini bahan yang kita sudah habis seminar ini ya. Jadi ini kegiatan, semua tahapan-tahapan yang ada di sini yang akan dilakukan setelah seminar. Ya. Jadi dalam persiapan apa semua isu-isu tidak perlu lagi masuk di tahapan karena itu sudah selesai dibahas. Ya. Jadi tidak perlu lagi menentukan waktu konsultasi, langsung saja ya. Melakukan konsultasi, nah melakukan tidak koordinasi kalau dengan kepala puskesmas, langsung melakukan konsultasi dengan penanggung jawab unit kerja dalam arti kepala puskesmas. Ya. Jadi kita melakukan karena outputnya terlaksana. Kan kalau kita melakukan berarti terlaksana. Ya. Melakukan konsultasi. Harus ada kata kerja. Nah, setelah itu dengan setelah ini apa yang kau bikin lagi? Ya. Apa yang kau bikin setelah melakukan konsultasi apakah dengan rekan kerja perlu melakukan koordinasi? Kalau ini Bu, untuk yang penanggung jawabnya itu kan Bu sekalian dengan pemegang keputusan itu sudah kepala puskesmas Bu. Jadi kemarin diskusi kepala puskesmas itu dia sebagai koordinator juga Bu. Oke. Jadi sudah sekalian konsultasi. Ya, kau perlu kan berkoordinasi juga dengan rekan sejawatmu, dengan rekan kerja. Perlu tidak? Iya perlu Bu. Ya. Karena Di tahap kedua melakukan koordinasi dengan rekan kerja.
Kan kau akan membuat tim ini. Karena dia revitalisasi, berarti ada yang harus kau rubah. Ya, revitalisasi, ada yang harus kau perbaiki. Nah, sekarang tidak perlu dengan ya, rekan kerja. Oke, yang ketiga, tahap ketiga. Untuk revitalisasi, ya, apa yang kau perlu bikin? Tahap ketiga ini. Enter. Ya, tahap ketiganya. Apa yang kau bikin dalam persiapan kegiatan revitalisasi tim PPI ini? Kan kau mau revitalisasi, apa yang kau bikin dulu sebelum kau bikin ini di kegiatan kedua ini? Membentukkan timnya, Bu. Karena kan di yang keduanya itu kita pembagian tugas anggota tim. Nah, kalau begitu ya, pembentukan tim. Atau merevisi, bukan bentuk awal, bukan kau bentuk baru kan, sudah ada tim. Ya. Kau tinggal merevisi kan? Iya. Bikin baru atau hanya merevisi yang ada? Kalau yang kemarin, Bu, sudah tidak ada katanya data-datanya, Bu, karena kebanyakan sudah pindah. Jadi di pembentukan tim baru. Kalau tidak, maksudnya Ibu begini. Kan ini tim PPI sebenarnya ada. Ya. Tapi karena pindah-pindah, dia akibatnya banyak yang kosong. Ya. Jadi intinya revitalisasi, merevisi, ya. Kau melakukan merevisi tim PPI yang ya istilahnya kau revisi ini, oh ini ganti ini, tetapi kau tidak bukan nol dia, ya bukan nol intinya, bukan tidak ada sama sekali, ada tapi tidak jalan, ya karena kau mau meningkatkan, karena dia istilahnya tadi di kepala ikan itu kurang, ya merevisi tim PPI yang sudah dibentuk sebelumnya, oke, ya sekarang pembagian tugas tim PPI. Nah, jadi apa yang kau perlu bukan cuma pembagian tugas kan, ini bagian dari tahapan ini, ya. Apa yang kau perlu lakukan di dalam sudah ini kita masuk ke kegiatan kedua. Jadi sudah ada tim, ya. Pembagian tugas tim. Apa melakukan? Kalau untuk yang pembagian tugas itu, Bu, kan kita sudah ada pedomannya, Bu. Sudah ada pedoman untuk yang pembentukan PPI di FKTP. Jadi akan dibagikan materinya ke mereka, Bu. Karena nanti akan ada tahap kegiatan juga itu melakukan pretest sama postes, Bu. Oke, jadi di sini apa yang kau bikin? Pembagian tugas anggota tim PPI. Apa Kan dia? nanti, Bu, saya jelaskan sedikit dulu, Bu, Ya, tentang silakan. PPI. Jadi Ya, silakan. untuk PPI itu kan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi. Jadi ada di pedomannya itu dari setiap kegiatan di puskesmas itu ada PPI-nya, Bu. Jadi kan puskesmasku itu ada rawat inapnya. Jadi dengan ruangan bersalin. Jadi semua itu ada PPI-nya. Jadi ada beberapa anggota-anggota yang diambil dari setiap unit kerja yang ada di puskesmas, Bu. Jadi bagian-bagiannya akan diambil. Nah, di situ akan dijelaskan masing-masing tugasnya dari setiap anggota PPI yang di mana dia tempat tugaskan, Bu. Kalau begitu, apa kau melakukan rapat kau di sini ya? Melakukan Iya, rapat. Bu. Ya. Di sini di pembagian tugas ini hanya tahapan dari melakukan rapat. Ya. Melakukan rapat bersama anggota tim PPI. Dia punya judul, bukan pembagian tugas. Pembagian tugas ini hanya bagian dari tahapan. Nanti kau mengundang dulu ya. Jadi tadi ya. Oke. Melakukan rapat
bersama anggota tim PPI. Nah, sekarang mengundang seluruh anggota tim. Itu dulu, tidak usah menyiapkan bahan ini. Ya, yang pertama itu mengundang dulu. Oke, setelah itu kau tadi itu yang bukan menyiapkan bahan, tidak usah menyiapkan bahan. Kau langsung itu pembagian tugas. Atau menjelaskankah atau membagikan apa? Kalau untuk pembagian tugasnya, Bu, sudah masuk yang di kedua, Bu. Memimpin rapat dengan agenda pembagian tugas untuk penerapan standar PPI. Oke, jadi memimpin rapat, siapa yang memimpin rapat? Koordinator? Kalau untuk memimpin rapat, ya koordinatornya, Bu. Cuman Oke, untuk jadi penyampaian tentang penerapan standar, itu kita pakai pedoman yang PPI punya, Bu. jadi dia bukan sini menjelaskan tugas masing-masing. Ya, istilahnya kan menjelaskan tugas dulu ini. Coba menjelaskan tugas dan fungsi. Ya, tugas dan fungsi masing-masing anggota tim PPI. Nah, nanti kan oleh koordinator. Supaya istilahnya yang memfasilitasi ini ya, mengundang seluruh anggota. Setelah itu apa? Ya, melakukan tanya jawab kah atau diskusi? Kan setelah jelaskan tugas dan fungsi apa? Ya. Nah, Berarti yang nomor 4 saya hilangkan, Bu, ya? hilangkan saja. Ya, hilangkan saja dia. Nah, sekarang oh ya. Jadi mengundang seluruh anggota tim. Tapi sebelum itu kan begini ya, karena ini kan sudah jangan Ibu lupa ya, setelah merevisi itu dipersiapkan di kegiatan pertama itu setelah tim ini ya, merevisi tim PPI, membagikan apa dia bentuknya, SKK atau apa? Iya, nanti di SK kan, Bu. Jadi dia Ya. masuk di yang pertama. Di pertama itu, di kegiatan Ya. pertama. Jadi tahap 4-nya membagikan SK tim PPI kepada masing-masing anggota. Supaya dia runut anunya ya, habis direvisi baru dibagikan. Supaya waktu diundang dia sudah tahu bahwa dia sudah masuk anggota, ya. Gitu. Itu ini anunya, dia runut juga dari atas, ya. Baik. Iya teman-teman, sebenarnya ini temanku sudah kode di samping, sudah selesai, tapi kita lanjut saja boleh ya? Sedikit lagi ya, supaya beres ini satu. Oke, melakukan diskusi tentang tugas dan fungsi masing-masing. Mana itu melakukan rapat bersama? Nah, di kegiatan kedua ini ya sebaiknya turun ke bawah itu yang menjelaskan tugas dan fungsi. Turun ke bawah dulu, di enter, bukan dia turun ke bawah, ada yang kedua dulu yang kita bikin ya, kita melihat dulu apa masalah yang lalu ya, mereview kendala ya, jadi mereview dulu kendala-kendala yang lalu ya, mereview kendala-kendala pelaksanaan kendala-kendala yang dialami tim. Kan istilahnya kan begini, habis kita undang mereka rapat, setelah itu kita review dulu apa yang menjadi kendala, baru kita ya, atau kita jelaskan dulu tugas dan fungsi baru kita review, terserah mana yang paling pas menurut Ade. Ya, Baik, maksudnya Bu. kan karena kita kan mau mengefisienkan, meningkatkan ya.
meningkatkan hal yang belum tidak jalan lagi. Ini artinya kita harus melihat dulu apa kendala lalu tidak jalan, ya. Kenapa dia tidak bisa berfungsi dengan baik? Setelah itu baru kita jelaskan tugas dan fungsi masing-masing, ya, melakukan diskusi. Oke, sudah boleh. Melakukan edukasi tentang standar penerapan PPI, menyiapkan media edukasi, melakukan pretest, melaksanakan edukasi, melakukan evaluasi. Oke. Kalau melakukan edukasi berarti kau harus membuat kan bahan-bahan edukasi. Ini coba Ibu lihat yang ketiga apa? Yang keempat, membuat dan memasang poster. Nah, sebaiknya ini, berarti harus ada harus kau bikin dulu ini. Kan mungkin jadi sistemnya begini, Adik. Bahan edukasi itu dibikin di atas setelah persiapan, ya. Setelah persiapan, mana dia? Coba kita kembali ke atas. Izin Bu, untuk menyiapkan dan membuat media edukasi ini kan ini dulu Bu, didiskusikan dulu dengan tim. Jadi sebagian untuk edukasinya itu tentang ini Bu, tentang PPI sama petugas kesehatannya. Oke, kalau begitu setelah kegiatan kedua. Setelah kegiatan kedua dia harus ada pembuatannya dulu. Jadi dia setelah kegiatan kedua, kegiatan ketiga, dia melakukan edukasi ini yang keempat. Ya. Oh ya, baik Bu. Melakukan edukasi yang keempat, tetapi kita harus mempersiapkan. Jadi tidak ada lagi yang keempat yang itu, kita pindahkan dia ke atas. Ya. Jangan bikin bahan dulu baru jangan edukasi dulu baru bikin bahan dulu baru edukasi. Poster dan lain sebagainya itu merupakan bahan edukasi. Ya. Sehingga kita harus membuat dulu bahan-bahannya, mencari dulu referensinya, ya, mencari, membuat, mencetak, baru kita melakukan edukasi. Poster dan lain sebagainya itu merupakan bagian dari alat yang kita gunakan atau media yang kita gunakan untuk edukasi. Sehingga dia harus pindah ke atas dulu. Iya Bu. Ya. Kalau untuk yang kegiatan ketiga ini Bu hanya untuk stafnya Bu. Tapi kalau untuk kegiatan keempat ini untuk masyarakat yang datang ke puskesmas. Jadi karena di sini melaksanakan kan setelah saya melakukan edukasi, jadi untuk pemaparan materi tentang PPI, jadi untuk standar-standarnya, karena kan ada beberapa, jadi ada banyak Bu. Jadi untuk yang standar PPI masing-masing kayak di poli umum ada, poli gigi ada, di rekam medik ada, pendaftaran ada, semuanya Bu. Jadi Oke, jadi Ibu mau lebih tanya. kompleks. Ibu mau tanya ini, melakukan edukasi tentang standar penerapan PPI ini kepada siapa? Kepada ini Bu, kepada tim. Pada tim saja? Iya. Masyarakat tidak? Masyarakat nanti di yang keempat Bu, karena itu masuk juga di pengendalian infeksi, jadi kayak etika batuk atau bersin itu harus dilakukan Bu. Oke, jadi dia tetap saja, maksudnya kan begini, di dalam melakukan edukasi kepada ini tim, kau sudah harus memperlihatkan ini posternya yang kita akan bincang-bincangkan. Jadi dia bahan-bahannya itu di atas dulu. Ya, oke, nanti kau membuat istilahnya membuat bahan edukasi walaupun itu ke masyarakat, ya. Tetapi kau harus perlihatkan juga kepada tim. Ini akan kita sampaikan supaya semua tim paham bahwa ini loh, kalau ada yang bertanya, masyarakat yang tidak paham dengan poster yang dipasang, tim PPI ini sudah paham. Oh, karena sudah dijelaskan. Ya. Kau sudah menjelaskan waktu kau melakukan edukasi standar penerapan PPI ini. Kan dasarnya juga termasuk ini, ya. Artinya bagaimana edukasi etika batuk itu, ya. Karena kan ini penyakit pencegahan penyakit infeksi. Artinya bagian dari edukasi akan kau lakukan ke masyarakat, tapi harus diketahui oleh tim PPI. Sehingga dia harus di atas, tidak boleh dia di bawah. Sudah edukasi baru kau mau bikin, ya. Pindahkan saja tempatnya. Nah, membuat baik, dan berarti saya pindahkan ini yang jadi nomor 4 Bu ya. Iya, itu jadi nomor 3. Nomor 3. Oke. Ya. Makasih Bu. Membuat desain poster edukasi etika batuk, mencetak desain, memasang poster. Nah, apakah hanya poster yang dipasang?
Kalau untuk ini Bu, iya, cuman hanya poster saja Bu. Karena kan kalau kemarin bimbingan sama Ibu Vivi untuk leaflet kayaknya sudah tidak terlalu efektif Bu Oke, untuk ya, pemberian tidak leaflet. apa-apa ya. Jadi tidak ada video-video yang akan ditampilkan di puskesmas, ada TV. Ada Bu, tapi sudah tidak digunakan. Entah Kenapa? tahu itu kalau masih bagus atau tidak Bu. Oh, nah ada anunya puskesmas, misalnya apa ya, apa FB atau apa yang ini yang biasa top di masyarakat, bahwa mereka masuk di puskesmas Bunombogu punya fitur ya, dia akan bisa melihat tentang bagaimana edukasi kan begini. Sekarang ini kalau tinggal cuma poster ya, nanti yang ke puskesmas baru bisa lihat. Tapi kalau Iya di Bu. masyarakat umum apa yang bisa masuk ya? Kalau Apakah ada untuk Facebook Bu belum ditahu apa masih digunakan atau tidak, cuman kalau Facebook ada Bu. yang rumah puskesmas punya? Ada Bu, ada. Oh, ada. Kalau begitu masuk situ, ya. Kau buat itu video edukasi. Jadi bukan cuma poster, ya. Jadi Iya Bu. di situ kau tinggal tambahkan, ya. Setelah itu sebelum memasang itu kau bikin lagi mendesain, membuat video. Kan sudah kau mencari, nah mendesain, mencetak. Jadi sini membuat dan memasang media, membuat dan memasang poster etika batuk. Jadi membuat dan memasang poster serta video etika batuk. Oh, dikasih pisah itu. Maksudnya yang di kegiatannya harus ada videonya. Membuat dan memasang di kegiatan besarnya. Itu tahapannya, nanti kopi sudah betul, sudah itu tadi, tinggal kau taruh lagi satu tahapan, ya. Membuat dan ini tentang video. Ya. Sudah betul itu memasang poster etika batuk. Lantas kau setelah itu bikin lagi tahap berikut, tahap keempat, ya. Apa? Kau taruh di mana itu, ya? Membuat dan memasang atau apa istilahnya video etika batuk di FB Puskesmas Bunobogo. Memposting, mantap. Anak milenial gitu, keren. Memposting video etika batuk di FB Puskesmas Bunobogo. Kan tinggal kau ambil ini, bukan kau bikin lagi ya. Intinya begitu kan ya. Kalau poster memang harus kau cetak, tapi kalau FB tinggal kau ambil kan di yang sudah Iya, ada. Oke, jadi kau tidak lagi membuatnya. iya Oh Bu. ya, spasi dalam tabel itu satu saja ya. Spasi dalam tabel satu. Loh, Baik Bu. semuanya ya, spasi dalam tabel satu. Oke, baik, kita lihat lagi adik ke berikut. Nanti kau kasih bagus lagi ya. Membuat dan melakukan evaluasi tim PPI, menyiapkan bahan evaluasi, mengundang untuk menghadiri kegiatan evaluasi, melaksanakan rapat evaluasi. Oke, melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Walaupun mentor yang akan jadi koordinator, tetapi tetap kau akan laporkan hasilnya, notulennya kan, melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Nah, misalnya dalam bentuk kepada mentor. Artinya notulensinya yang kau laporkan. Yang kau sampaikan. Nanti itu modelnya begitu. Oke, makasih Adek. Diperbaiki Iya, Bu. lagi lebih bagus. Silakan di stop share. Teman-teman, bagaimana? Masih banyak lagi ya yang belum Ibu lihat satu-satu. Bagaimana? Apakah ada saran masukan? Karena waktu kita sudah habis sekarang. Oke, bagaimana saran masukannya? Bu. Halo? Ya. Boleh satu lagi Bu, saya punya Bu. Ya. Boleh satu lagi saya punya Bu.
Oke, itu Ibu sih tidak ada masalah. Yang penting karena biasanya anunya dipakai lagi ke yang lain. Ini jaringannya kita, Oh, ya. iya, Bu. Oke, bisa saja. Oke. Silakan Andi sambil menunggu ini ya, silakan tampilkan. Langsung ke tabelnya saja ya, ke analisa isunya. Yang Ibu maksudkan, ya. Silakan tampilkan Andi. Nanti. Mana? Iya, Bu. Bukan Sudah, Bu. apa kegiatan di atas dulu, di atas tabel ini. Ya. Pelan-pelan. Ya, isu rendahnya tingkat kepuasan pengguna layanan. Oh, itu yang disetujui mentor? Iya, Bu. Ini yang di. Oke. Ya, Karena langsung ke SOP nantinya, Bu. ya, baik. Rendahnya belum adanya SOP. Ya. Ya. Tinggal di landscape kan ya, fishbone supaya lebih bagus dia. Iya, Bu. Mas Anu coba merancang belum adanya anggaran. Mantap. Lanjut tahap kegiatan. Persiapan pelaksanaan kegiatan, melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan konsultasi dengan kepala bagian selaku pimpinan, meminta persetujuan. Tidak usah terkait isu ya, kita sudah bahas rancangan ini ya. Tidak ada lagi cerita isu. Ya. Jadi di sini apa yang kau perlu siapkan? Ya. Koordinasi dengan siapa untuk bisa jalan urusanmu. Iya, Bu. Berarti langsung ke pimpinan saja, Bu. Untuk Iya, persetujuan. sudah. Ini kan sudah ya. Sudah melakukan konsultasi kepada kepala bagian selaku pimpinan. Oke, setelah itu apa yang kau bisa bikin? Apakah kau melakukan koordinasi dengan rekan kerja? Rekan kerja mungkin, Bu. Iya, melakukan koordinasi kalau dengan rekan kerja. Karena kan ini kepuasan, termasuk yang dilakukan oleh rekan-rekanmu, bukan hanya oleh Andi saja. Iya, Bu. Sehingga mereka juga harus tahu, ya. Iya, Bu. Melakukan koordinasi dengan rekan kerja. Nah, apalagi dalam persiapan pembuatan bahan. Ini pembuatan bahan apa ini? Pembuatan bahan, menyiapkan materi kuesioner, Bu. Nah, tulis lengkap pembuatan bahan Oh. di sini di Tahapannya kegiatanmu, di kegiatan. Karena ada dua, Bu. Karena buat perancangan juga, rancangan SOP sama materi kuesionernya, Bu. Kalau begitu SOP belum ada. Belum ada, Bu. Masih. Ya. Kalau begitu di situ pembuatan SOP, ya. Di sini, Bu. Iya. Berarti kuesioner dengan SOP saja, Bu, begitu. Membuat, bukan pembuatan. Kalau pem dia punya kata kerja, apa artinya? Oh, iya, Pembuatan. Membuat harusnya. Membuat SOP dan kuesioner. Kuesioner apa yang dibikin? Kualitas layanan. Kualitas layanan, Bu. Iya. Kan SOP-nya ini terkait standar pengelolaan hubungan bisnis layanan kan? Layanan, Nah, Bu. itu yang dikasih lengkap itu membuat SOP standar pengelolaan ya terkait dan kuesioner ya kualitas layanan. Oke. Nah, menyiapkan materi kuesioner. Oh, dulu. Kok cari referensi kan dulu? Ininya bukan di persiapan, Bu. Mencari referensi. Adanya. Saya akan masuk di persiapan pelaksanaan, Bu. Nomor 4. Di sana saja, masuk di kegiatan kedua saja itu mencari referensi. Ya, dia tahap pertama. Bukan cuma materi, SOP kan belum ada, baru mau dibikin.
Sudah Iya. ada SOP-mu sudah ada? Belum, Bu. Masih tahap Nah, berarti mencari materi SOP dengan iya SOP dan kuesioner. Oke, menyiapkan materi kuesioner tingkat membuat rancangan, bukan pembuatan ya, membuat. Membuat kan Andi bilang ini kalau SOP kan lama prosesnya. Iya, Jadi Bu. sampai di pengajuan rancangan, ya. Rancangan Pengajuan saja. usulan, ya. Membuat rancangan, setelah itu Pelaksanaan, Bu. tunggu yang di SOP dulu belum selesai, ya. Oh, Membuat SOP, membuat membuat rancangan, ya. Tersedianya rancangan. Setelah itu apa? Di rancangan SOP ini apakah perlu dilakukan focus group discussion atau sudah langsung harus minta apa? Oh, Tahap keempat dulu ya. adanya diskusi Bu, di bawah SOP, Bu, di pelaksanaan, Bu. Oh tidak di jangan. Berarti ini dikasih naik di atas saja, Bu. Iya, dia dikasih di tahap keempat saja dia. Dikasih naik keempat karena kan mendiskusikan bersama. Jadi mendiskusikan bersama Kepada mentor, tidak Pak, hilang kepadanya. Mentor dan kepala bagianmu berbeda orangnya kan? Iya, Bu. Oke. Berbeda, Bu. Nah, setelah itu membuat habis dibikin, habis direvisi apa ya? SOP ini di apa? Diusulkan? Diuji coba dulu, Bu, di pelaksanaan. Oke. Atau memperbaikinya nanti di kegiatan evaluasi. Nah, bukan pelaksanaan, melaksanakan apa melaksanakan? Melaksanakan uji coba dulu, Bu. iya di situ mana? Di kelima. Oh ya kelima, habis diskusi baru uji coba ya. Oke, sekarang yang kegiatan ketigamu Pelaksanaan kegiatannya, Bu. melaksanakan apa? Melaksanakan bukan pelaksanaan ya. Melaksanakan kegiatan apa? Kegiatan membagikan link sama perhitungan kuesioner, Bu. Bukan, melaksanakan apa? Melaksanakan Kan ini mau dulu apa? Bagi kuesioner dulu. Setelah itu evaluasi kinerjanya, baru pembuatan SOP-nya, Bu. melaksanakan kegiatan apa dia ini? Kegiatan evaluasi pelayanan atau kegiatan apa? Melaksanakan kegiatan kepuasan. Pembagian kuesioner, Bu. Bukan, di kegiatan ini nih. Melaksanakan kegiatan apa inti kegiatan yang kamu bikin ini? Kuesioner ini kuesioner apa? Kuesioner ya tingkat kepuasannya, Bu. Iya, itu tuh dah, melaksanakan kegiatan tulis saja. Tingkat kepuasan nanti sebentar diperbaiki lagi. Setelah kita tulis biasanya baru dapat ide lagi. Tingkat kepuasan layanan pengadaan. Nah, melaksanakan kegiatan tingkat kepuasan atau apa? Melaksanakan kegiatan apa? Halo teman-teman, bisa diberi saran pada Pak Andi apa yang cocok? Mungkin bisa melaksanakan kegiatan pengukuran tingkat kepuasan layanan. Pengukuran, keren. Tambah di kegiatan pengukuran di kegiatan ya pengukuran. Pengukuran tingkat kepuasan layanan. Keren, sudah pasti tuh. Nah, jadi membagikan ini menghitung, jangan peng ya, jangan jangan
Menghitung jumlah kuesioner. Nah, habis itu apa? Kau menganalisis tentu atau apa? Nanti di bawah itu menganalisis. Nah, Iya, apa yang lantas dievaluasi. meminta bagaimana kau punya SOP itu memperbaiki rancangan? Apa yang kau bikin setelah menghitung jumlah, menyebarkan, perlu ada tidak? Bagaimana dalam pengukuran tingkat kepuasan itu? Mengukur jumlah, membagikan link, menghitung jumlah kuesioner masing-masing. Apalagi yang bisa kau bikin di situ? Hasil Bukan, maksudnya apakah kuesioner ini dilihat per OPD atau per hari atau per apa dia? dilihatkan ya Bu ya. Kayaknya per 3 bulan kan harusnya itu kan 3 bulan minimal 3 bulan sekali. Bukan, sekarang kita kan ini cuma 1 bulan. Iya, ini Apa cuma yang bisa 1 kau bulan. bikin? Apa yang bisa kau bikin? Per OPD kah kau lihat, ya? Menampilkan hasilnya Bu. Hasil kuesioner hasil perhitungannya. Menghitung jumlah. Setelah itu menampilkan hasil. Nanti dianalisis itu pembuatan laporan kuesioner. Di sini ini di evaluasi kegiatan kau ganti dulu itu di tahap pertamamu. Nanti kita balik lagi situ. Nanti kita balik di situ, sabar. Ya, di evaluasi kegiatan sini pembuatan laporan kuesioner kasih pisah itu. Pisah itu dan evaluasi hasil uji coba. Ya, itu evaluasi hasil coba kasih kedua ya. Jadi melakukan analisis hasil kuesioner. Di situ kau melakukan analisis hasil kuesioner, mengevaluasi uji coba, melakukan evaluasi hasil uji coba, Tidak usah itu meminta saran masukan. Jadi langsung hilang itu. Langsung memperbaiki rancangan. Iya. Langsung kau memperbaiki rancangan. Jadi itu sudah memperbaiki rancangan, mengusulkan SOP untuk ditindaklanjuti. Ya, oke. Jadi 4 di situ, ya. Itu yang ketiga, kita balik lagi yang ketiga. Ya. Menghitung jumlah kuesioner, baru menampilkan melaporkan hasil hasil tidak kan kau di bawah itu kau melakukan analisis hasil kuesioner ya, nanti kau melaporkan hasil itu juga ke itu di bawah melaporkan setelah menghitung apa lagi yang bisa dilakukan? Kau menghitung jumlah ya, ini apakah tidak perlu kau menyampaikan tadi ya tahap pertamanya apa? Menyampaikan link. Coba membagikan link pada objek yang dijadikan sampel. Oh, cuma sampel saja ini, tidak semuanya. Iya, sampelnya ini kan ada PPK, Pokja, sama penyedia dengan auditor, Bu. Nah, yang kau pakai semuanya sudah itu? Iya, Bu. Sampelnya itu, 4 itu, Bu. Menghitung jumlah kuesioner masing-masing objek pengguna. Jadi mentabulasi, lain itu menggunakan tabulasi Google Form. Sudah Pak, langsung itu, tidak perlu lagi ya. Karena tabulasi kau pakai sudah ya, karena ibu juga pakai begini, jadi ibu paham-paham sedikit urusan min. Ibu juga pakai KTI karya tulis ilmiah ibu pakai Google Form ya, sehingga ibu paham ini. Jadi memang kan dia langsung masuk. Hasilmu itu langsung masuk dalam tabulasi Google Form, sehingga kita tidak perlu mentabulasi lagi, sudah otomatis dia. Ya. Nah, sekarang apa kau lihat? Nah, kan kau ini
setelah itu apa yang harus kau bikin kalau kau sudah melihat, menghitung, apalagi kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki, Oh, ya kan ini kualitas pelayanan, kepuasan mengevaluasi lagi. layanan, Tapi bukan di bawah. mengevaluasi, tidak iya di bawah itu. Itu di bawah. Tapi di sini melihat indikator-indikator atau mengidentifikasi indikator-indikator sini ya, mengidentifikasi indikator-indikator. Kan kau masih mengidentifikasi indikator-indikator yang berada di bawah, ya? Kan yang berada di bawah standar, yang masih berada di bawah, yang masih kurang. Memberikan apa? Memberikan kepuasan pelayanan atau apa? Ya. Mengidentifikasi indikator yang masih kurang, memberikan kepuasan pelayanan. Iya, memberikan kepuasan pelayanan. Iya. Nah, setelah kau mengidentifikasi, ya, kita lihat di sini, melakukan analisis hasil kuesioner. Setelah itu kan kau analisis ya, hasil identifikasi kau analisis, melakukan analisis dan perbaikan. Tidak itu ada, jadi kan setelah kau lihat yang masih kurang ini mana, itu kau perbaiki. Melakukan analisis dan perbaikan berdasarkan hasil kuesioner, situ ya. Melakukan analisis dan perbaikan pelayanan berdasarkan hasil kuesioner. Kan kau sudah identifikasi tadi, ya? Jadi kau tinggal melakukan perbaikan. Iya, Bu. Nah, oke, sampai di situ kan kalau yang kau melaksanakannya sampai kau bisa mengidentifikasi, oh ini yang masih kurang. Ini yang sudah boleh, ya. Jadi 3 tahapan sudah cukup, ya. Oke, Andi nanti diperbaiki kembali ya, dilihat lagi. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Silahkan di stop share. Baik, teman-teman. Ya. Oke, ada yang ingin bertanya secara umum sebelum kita tutup? Ada? Halo? Ada yang ingin bertanya setelah tadi ya, 4 teman yang sudah kita bahas bersama, Agung, Windy, Ade, dan Andi. Ada yang ingin bertanya? Hal bagaimana? Oh ini Bu, apa ini saya kurang paham. Silakan. Dan apakah ada usulan untuk ada raise hand atau raise hand yang tadi? Dokter Ade raise hand atau raise hand yang tadi yang belum diklik? Jadi kalau habis raise hand sudah selesai diklik. Kalau tidak, karena Ibu cuma bisa melihat, oh ada raise hand. Oh ini. Ada yang tanya? Nah, kalau ada, ya silakan Andi. Untuk keterkaitan manajemen ASN sama Smart ASN-nya itu semua dianukan, Bu, dikaitkan, Bu. Per kegiatan. Per kegiatan, Bu. Per kegiatan saja. Kalau nilai-nilai dasar ASN itu per tahapan. Per tahapan ya, Bu. Ya, per tahapan. Jadi 7 kolom itu kalau bisa kita pertemuan berikut sudah pakai 7 kolom ya, supaya sudah lebih bagus Ibu melihatnya. Ya, silakan Agung. Boleh di-share ini, Bu. Ya, sabar. Ini Agung, sudah habis waktunya kita, sayang. Bu, Ada pertanyaan? Pertanyaan saja yang Ibu tanyain. Ya. Terkait tugas kemarin diupload di mana? Ya. Tugas kemarin sudah kalau tidak ada tempat upload tidak usah diupload. Jadi yang Ibu akan lihat ya bagaimana kalian membuat rancangan. Oke. Masukkan dalam rancangan isu-isu yang kalian angkat kemarin menjadi tugas ya. Supaya kalau ditanya oleh penguji bagaimana keterkaitan isu yang saudara angkat dengan agenda 3, siapa yang terdampak dengan isu-isu yang kalian angkat, kalian sudah tahu ya. Kan sudah jadi tugas. Tidak perlu lagi cari-cari kemana-mana, tinggal baca-baca lagi itu. Ya, oke teman-teman.
Bagaimana rencana? Apakah kita akan ada tambahan bimbingan atau kita hanya tanggal 6 lagi kita ketemu, tetapi sudah pakai 7 kolom ya? Sudah pakai 7 kolom. Bagaimana? Apakah kita perlu tambahan waktu bimbingan ya, sehingga lebih memperdalam lagi tentang kegiatan-kegiatan dan tahapan-tahapannya? Itu penting sekali. Kalau itu sudah aman, berarti sudah beres urusan. Kalau tinggal mengaitkan dengan agenda 3 dan agenda 2 itu, kalian sudah lulus MOC semuanya. Oke, Ibu yakin dan percaya kalian sudah menguasai itu dengan baik. Oke, nanti dibicarakan dalam grup ya. Ibu menunggu. Baik, teman-teman. Bu. Oke, Ibu Iya, Bu. menunggu kabarnya. Tapi kalau sudah jadi semua tidak apa-apa juga, bisa juga dikirim di WA, bisa Japri, tetapi tulis namamu ya, jangan Ibu tidak tahu dari siapa ini. Kalau Japri, kalau di grup kan Ibu bisa lihat. Baik teman-teman yang saya banggakan ya, sedikit lagi akan berulang tahun kabupaten kita. Kabupaten kita loh mau ulang tahun, mudah-mudahan bisa semuanya berjalan dengan baik dan jangan lupa ya, rancanganmu pun harus bisa selesai dengan baik ya. Semangat, yang kurang-kurang sehat segera diatasi, jangan menunda, segera minum vitamin dan obat-obat. Ada teman dokter di sini ya, yang lagi flu-flu silahkan mencari jalan keluar. Baik, Ibu menunggu kabar. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Mana jawab? Pagi. Ya. Yes. Masih loyo-loyo lain. Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke, terima kasih. Makasih, Bu. Terima kasih. Ibu menunggu ya informasi. Oke. Ya, teman mana ini evaluator? Halo.